Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan jelaskan kenapa banyak sekali usaha itu tidak bisa berkembang. Nah, banyak sekali kasus yang terjadi di sekitar kita. Oke, kita lihat saja kasus-kasus misalkan ada bengkel, montirnya hebat. Montirnya hebat, dia mendirikan bengkel itu ya, usaha bengkel, tetapi sudah bertahun-tahun tetapi usahanya ini tidak pernah bisa besar. Ini atau mungkin ada rumah makan itu ya, ada rumah makan yang sudah makanannya enak, murah, itu rame, tetapi bertahun-tahun berlalu rumah makannya tidak pernah bisa besar. Penasaran nggak kira-kira kenapa sebabnya? Karena banyak sekali owner dari suatu bisnis, suatu usaha yang dia itu lebih fokus kepada urusan teknis ketimbang urusan strategi bisnis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sederhana saja, kita lihat saja misalkan seorang montir yang hebat ketika dia membuat sebuah bengkel, maka montir yang hebat ini akan berusaha membuat puas semua pelanggannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu terlibat langsung. Dia ngurusi servisan secara langsung, dia bongkar mesin, dia ganti busi, dia pasang rantai dan lain sebagainya. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya dia sendiri tidak pernah sempat ngurusi bisnis. Bagaimana mengembangkan bengkelnya biar besar, bagaimana cari supplier baru yang mungkin harga lebih murah, bagaimana strateginya di sekitarnya yang mungkin bisa dikembangkan untuk dijadikan cabang bengkel, bagaimana agar usahanya semakin besar. Ini nggak sempat dia pikirkan. Ini untuk urusan cash flow misalkan, bagaimana sebenarnya keuangannya, apakah sebenarnya untung atau tidak. Banyak sekali yang nggak sempat ngurusi itu semua. Karena apa? Karena ownernya sibuk ngurusi oli, sibuk ngurusi mesin, sibuk masang roda, sibuk membersihkan busi, gitu kan? Nah, ini padahal sebenarnya tugas-tugas seperti ini bisa dilakukan oleh karyawan. Maka kalau kepingin maju berikan kesempatan, kepercayaan kepada karyawan untuk yang mengelola urusan-urusan teknis. Sementara seorang owner dari bengkel tersebut seharusnya berpikir hal-hal yang strategis tentang bisnis untuk pengembangannya. Atau tadi ya ada misalkan rumah makan ya, rumah makan yang dia itu enak, rame, tetapi usahanya tidak pernah besar. Tahu sebabnya? Karena si owner lebih sibuk ribet urusan di dapurnya. Dia masih ngurusi, oh ini kurang garam, ini kurang gula, ini kurang pedas dan lain sebagainya. Dia tidak sempat melakukan itu semua untuk memikirkan bagaimana agar rumah makannya laris, nggak sempat ya. Dia tidak sempat pula memikirkan persaingan usaha seandainya muncul pesaing baru, nggak sempat. Ini dia nggak akan sempat melakukan itu semua. Karena apa? Karena ownernya sibuk masak. Ini terjadi nggak di sekitar kita seperti itu? Pasti banyak. Lah itulah salah satu sebabnya kenapa usahanya tidak pernah besar itu rumah makan. Padahal yang namanya uang itu dicetaknya itu di depan, di marketing, di kasir gitu ya. Itu uang itu yang dicetak di situ. Bagaimana strategi persaingan dengan kompetisi ya dengan pemain-pemain lain, dengan rumah makan lain. Ini yang harusnya dipikirkan. Ini bagaimana katakanlah strateginya itu mengatur keuangan agar keuangannya tidak bocor kemana-mana. Ini yang harus dipikirkan oleh seorang owner. Ini tetapi ketika seorang owner justru malah ribut ya, urusan kurang garam, urusan kurang pedas, kurang manis dan lain sebagainya, maka jangan pernah berharap rumah makan itu akan besar. Saya sendiri juga dulu terjebak ketika saya masih bisnis di komputer. Saya punya toko komputer, tetapi dari A sampai Z-nya saya lakukan walaupun ada karyawan. Dari rakit komputer saya lakukan karena saya kepingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dari pemrograman, kemudian dari instalasi jaringan,
internet dan lain sebagainya, saya lakukan sendiri. Padahal ada karyawan. Karena saya waktu itu berharap agar apa? Agar konsumen mendapatkan pelayanan maksimal dari perusahaan saya. Tapi kenyataannya adalah justru karena saya sibuk urusan teknis, sibuk nyervis, sibuk masang jaringan, sibuk mikir IP address, setting DNS untuk internet, itu kan akhirnya kacau. Karena apa? Karena akhirnya ketika muncul satu waktu di mana era CPU, waktu itu masih pakai CPU saya, era CPU digeser oleh era laptop, saya nggak siap itu dengan kondisi seperti itu. Akhirnya bisnis komputer saya kolaps karena digantikan bisnis laptop dan saya tidak sempat untuk beradaptasi main di laptop. Ini kesalahan saya. Karena apa? Karena saya setiap hari ngurusi teknis, sehingga kondisi pasar seperti apa, ada perubahan pasar, ada kebiasaan yang berubah dari konsumen, saya tidak memahami itu semua. Padahal harusnya itu adalah urusan owner. Jadi ketika ada satu usaha itu tidak berkembang, maka yang perlu dipersalahkan adalah si ownernya. Ini oke kawan. Jadi kalau kawan-kawan kepingin usahanya berkembang, mulai percayakan kepada karyawan, mulai pikirkan strategi bisnis untuk mengembangkan, baik itu dari sisi manajemen, sisi marketing, dan penjualan. Ini ya, itu. Jadi lakukan inovasi, baik inovasi produk maupun inovasi marketing. Ini yang harus dilakukan agar kawan-kawan bisa semakin berkembang. Oke, semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.